Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, setelah saya vakum beberapa hari karena banyak kegiatan, kemarin malam saya menemukan satu video yang sangat menggelitik saya atau memaksa saya untuk membuat konten tentang video tersebut. Nggak usah lama-lama lagi, kita tonton aja dulu videonya. Baik, terima kasih Pangeran Irfan. Baik, hari ini kita bersama untuk mempelajari sejarah tingkatan 2 dan tajuk yang akan kita belajar ni merupakan sukatan kandungan yang paling awal untuk tingkatan 2 iaitu Kerajaan Alam Melayu. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih dalam Kerajaan Alam Melayu ni, kita mesti berkenalan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya. Yeah. Jadi kita tengok. Jadi di dalam tajuk Kerajaan Alam Melayu ni kita akan belajar berkenaan dengan konsep alam Melayu, kewujudan kerajaan alam Melayu, kerajaan alam Melayu yang masyhur dan kerajaan di alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan yang luar dan hubungan-hubungan mereka dengan kerajaan yang luar tersebut. Dan lebih daripada itu, yang paling penting di dalam pembelajaran sejarah adalah kronologi pembelajaran tersebut. Untuk itu kita tengok kepada garis masa kerajaan alam Melayu ini, iaitu kita tengok garis masa ini adalah kewujudan daripada awal sehingga kepada kerajaan yang paling muda, kerajaan yang paling tua kepada kerajaan yang paling muda. Pasti ada titik persilangan, pertemuan di antara kerajaan-kerajaan ini tadi. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada kerajaan Funan antara yang paling awal jauh ke belakang. Kemudian kita ada Champa, kemudian kita ada Kedah Tua, kita ada Ganggar Negara, kita ada Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Yang mana kalau kita tengok daripada slide ni, kita tengok Champa merupakan kerajaan yang mempunyai jangka hayat paling panjang, paling lama cikgu. Maksudnya Champa mempunyai persilangan ataupun pertembungan yang paling banyak dengan kerajaan-kerajaan Melayu, alam Melayu yang lain. Baik, tapi untuk belajar kita perlu mengenali latar belakang mereka dahulu. Mari kita berkenalan dengan apa itu alam Melayu. Silakan cikgu. Baik. Untuk mendefinisikan alam Melayu, kita pecahkan kepada 3 faktor, iaitu yang pertama adalah dari segi faktor geografinya. Kemudian dari segi faktor bahasanya. Dan yang ketiga dari segi faktor budayanya. Kerana perlu difahami ya Tuan Pangeran Irfan, bahawa alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Kalau kita tengok pada peta ni, nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Di video ini sang narator itu menyebutkan tentang kerajaan-kerajaan yang berada di alam Melayu ya, seperti contohnya mencomot kerajaan Champa dan juga kerajaan Majapahit sebagai sebagai kerajaan termuda di alam Melayu. Dan juga setelah di kebelakang tadi, ternyata konsep alam Melayu ini meliputi negara-negara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Melayu. Seperti contohnya itu mengambil atau mencomot negara yang berada di daerah Cina, yaitu Taiwan. Terus kalau kita seret ke daerah Indonesia bagian timur, itu meliputi negara Solomon dan juga Vanuatu. Terus juga mencomot negara Papua Nugini yang benar-benar itu nggak ada kaitan sejarah dengan alam Melayu yang profesor atau narator itu sebutkan. Oke, untuk menelisik lebih jauh tentang apa itu konsep alam Melayu, kita harus mengetahui dulu dari mana asal istilah alam Melayu berasal.
Yang pertama, pada zaman dulu ketika tahun 1800-an ada penjelajah sekaligus penulis buku yang berasal dari Inggris yang mempunyai nama Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace ini adalah penulis buku yang berjudul The Malay Archipelago. Malay Archipelago ini diterbitkan pada tahun 1869. Lalu kenapa Alfred Russel Wallace ini memberikan judul bukunya The Malay Archipelago? Ternyata setelah saya telusuri dari masa ke masa itu, ketika tahun sebelum 1800-an atau bahkan sebelum 1900-an itu ramai negara atau seseorang yang berasal dari negara barat, mau itu Eropa atau apapun itu ketika datang ke daerah Nusantara pasti melepaskan jangkar kapalnya di Selat Malaka. Dengan kata lain, dari apapun orangnya atau dari siapapun orangnya yang selalu menjelajah atau menjajah negara di bagian Nusantara itu pasti berasal atau berawal dari Selat Malaka. Nah, termasuk Alfred Russel Wallace ini ketika beliau menjelajah dan menyebutkan kekayaan satwa dan fauna yang berasal di Nusantara, beliau itu melepaskan jangkar kapalnya itu di Selat Malaka. Itulah kenapa beliau memberikan judul bukunya itu The Malay Archipelago, karena perjalanan beliau berasal dari Selat Malaka. Kita sudah memahami ya, tadi itu ada penulis buku yang berjudul Malay Archipelago. Terus kita harus ingat lagi di era penjajahan. Indonesia itu dijajah Belanda, sedangkan Malaysia itu dijajah Inggris. Terlebih lagi, Malaysia itu mendapatkan kemerdekaannya itu lewat jalur diplomatik dengan negara barat, yaitu Inggris. Dengan kata lain, Malaysia itu mendapatkan kemerdekaannya dari jalur diplomatik yang diberikan oleh kerajaan Inggris pada masanya. Disinilah titik nadir dari konsep alam Melayu sebenarnya. Penulis bukunya itu The Malay Archipelago tadi berasal dari Inggris. Yang nomor 2, Malaysia itu sendiri nggak bisa lepas dari yang namanya negara Inggris. Itulah kenapa The Malay Archipelago itu diadopsi oleh para pendidik Malaysia atau para sejarawan Malaysia menjadi konsep atau menjadi sejarah yang membesarkan nama Malaysia sekaligus Melayu. Jadi kita sudah paham ya dari mana asal istilah alam Melayu. Ya, meskipun kalau kita telisik sedikit lebih dalam, The Malay Archipelago, buku karangan dari Alfred Wallace ini, itu lebih menjelaskan tentang Indonesia dan Filipina. Indonesia yang mempunyai 17.000 pulau dan Filipina yang mempunyai 7.000 pulau. Ini dijelaskan secara detail oleh Alfred di bukunya. Dengan kata lain, Indonesia dan Filipina itu sebagai pemeran utama di bukunya. Lalu hanya meminjam nama Malay Archipelago karena
Nah, perjalanan beliau itu berasal dari Selat Malaka. Nah, dari sedikit penjelasan saya tadi, itu lucu ya, kalau ada sejarawan Malaysia atau cendekiawan Malaysia atau bahkan profesor yang berasal dari Malaysia itu lebih membanggakan Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu dibanding negara pemilik aslinya. Sekian penjelasan sedikit saya dari mana asal istilah konsep alam Melayu, dan jangan kemana-mana. Di video selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang negara atau daerah yang menjadi bagian dari konsep alam Melayu seperti Taiwan, Solomon, Vanuatu, Papua Nugini, dan lain-lain. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.